Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang isu-isu keuangan dalam implementasi strategi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya, Nur Malaka, NIM 1861245. Nama saya Ardi Dwi Prasetyo, NIM 1861208. Nama saya Aldi Widi Prasetyo, NIM 1861231. Nama saya Abdul Muyaki, NIM 1861248. Konsep keuangan atau akuntansi yang disangka pokok dalam pelaksanaan strategi. Yang pertama, pengupayaan modal yang dibutuhkan. Sebelum melakukan kegiatan usaha, sebaiknya kita harus mengupayakan modal yang dibutuhkan. Karena modal itu sangat bergantung pada hasil. Jika modalnya itu sedikit, maka hasilnya juga sedikit. Modal yang besar jika digunakan yang efektif dan efisien, maka hasilnya outputnya juga besar. Yang kedua, pengembangan perhitungan laporan keuangan. Setelah kita menggunakan modal tadi untuk menggerakkan, kita harus mengembangkan perhitungan laporan keuangan. Kalau tidak ada laporan keuangan, maka anggaran-anggaran keuangan, pengeluaran, pemasukan, pendapatan kita tidak tahu kapan itu terjadi dan di mana dan siapa yang melakukannya. Yang ketiga, pembuatan anggaran keuangan. Setelah kita mengembangkan perhitungan tadi melalui jurnal atau melalui neraca, kita bisa membuat anggaran keuangan yang begitu bagus dan fleksibel sehingga informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat bisa diterima. Yang keempat, pengevaluasian nilai ataupun peningkatan bisnis. Pengevaluasian ini bisa dilakukan di awal, di tengah-tengah maupun di akhir. Tujuannya ialah agar terjalinnya organisasi yang begitu baik dalam konsep keuangan ini. Selain itu, tujuan utamanya ialah peningkatan bisnis. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan bisnis sehingga bisnis yang biasanya itu biasa saja, kalau ada evaluasi ini maka bisnisnya bisa meningkat dengan cukup drastis. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Malaka, yaitu tentang keputusan kebijakan keuangan. Menggalang dana dengan utang jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun dengan saham preferen ataupun saham biasa. Yang kedua, menyewa ataupun membeli peninggalan tetap. Yang ketiga, memastikan rasio dividen yang memadai. Yang keempat, memakai pendekatan akuntansi LIFO atau FIFO maupun nilai pasar. Yang kelima, memperpanjang waktu piutang ataupun tidak. Yang keenam, memastikan diskon rate atas arus kas. Yang terakhir, memastikan jumlah kas yang wajib dipertahankan. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Aldio. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proyeksi laporan keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. 2. Gunakan metode presentasi penjualan atau Price of Sales untuk memproyeksikan harga pokok penjualan atau Cost of Goods Sold, yaitu CGS, dan akun-akun pengeluaran laporan di keuangan. 3. Hitunglah proyeksi laba bersih atau net income. Yang keempat, kurangi laba bersih dengan dividen atau dividentif yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa laba ini disebut laba tahan atau retained earnings RE. Yang kelima, proyeksikan pos-pos di neraca. Dimulai dari lab ditahan dengan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total uang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Yang keenam, tulislah catatan proyeksi pada laporan.
kapanpun terjadi perubahan di tahun ke tahun dan diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mendapatkan modal untuk implementasi strategis. Implementasi strategis yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, Chris. Met this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno.